ballistic coefficient Anda dapatkan, yaitu 0,067 eV dengan speed 947 dengan 0 di 40 berapa atau ada di mana perkenaannya. Di video ini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai balistik dari mimis lokal ya, atau mimis yang tidak terdaftar di database Trelog atau tidak disertakan oleh produsen. Saya melihat banyak yang keliru saat memasukkan nilai pembesaran. Anda tidak perlu takut ya jika tidak memiliki kronograf dan tidak tahu kecepatan pasti dari senapan Anda, karena di aplikasi ini juga nanti kita bisa menghitung berapa kecepatan sebenarnya. Pertama-tama kita harus memiliki Strelog Pro ya, yang sudah terinstall di HP kita. Jadi jika sudah terinstall, tinggal kita buka Strelog Pro. Langkah pertama, di pojok kiri bawah ini ada logo gear ya, yang menandakan logo settingan. Terlebih dahulu kita setting parameter satuan yang akan kita gunakan. Jadi di pengaturan ini kita akan mengatur bermacam-macam satuan nanti ya, yang akan kita gunakan di aplikasi ini untuk cocok dan sesuai dengan kondisi senapan atau parameter yang Anda inginkan. Settingan pertama, distance unit. Di sini ada pilihan untuk menggunakan meter atau yard. Jadi karena saya biasanya mengukur dengan rangefinder, saya menggunakan satuan yard. Jadi di sini saya pilih yard agar cocok ya dengan alat yang saya gunakan. Kemudian di pengaturan inch atau sentimeter, saya lebih suka satuan yang kecil ya, jadi saya pilih sentimeter. Kemudian scope height unit ini pengaturan tinggi scope ya. Terhadap laras saya mengukur pakai emister biasa, jadi saya cuma pakai sentimeter saja saya pilih. Kemudian untuk speed, karena chronograph saya satuannya fps atau feet per second, jadi saya pilih juga feet per second. Kemudian untuk temperatur unit ini jarang saya gunakan, jadi saya biarkan saja ke derajat Celcius. Untuk satuan tekanan pressure unit, saya menggunakan manometer dengan satuan PSI, jadi di settingan ini saya pilih PSI juga. Kemudian untuk settingan wind speed unit, karena saya tidak memiliki alat ya, anemometer, alat pengukur kecepatan angin, jadi saya membiarkan saja settingannya di meter per second. Kemudian ketinggiannya biarkan saja di feet satuannya. Terus di slope angle unit ini satuan yang kita gunakan untuk mengukur kemiringan ya, kemiringan senapan atau kemiringan target yang akan kita bidik. Jadi saya pakai degree saja. Kemudian untuk satuan energi ini, satuan energi kekuatan impact dari mimis ya saat menghantam target, saya pilih pakai joule saja tenaganya. Kemudian bullet weight unit ini berat mimis seperti biasa, grain. Kemudian panjang mimis seperti biasa, satuan terkecil saya pakai milimeter. Kemudian diameter mimis saya pakai milimeter juga. Oke, jika sudah selesai ya dengan settingan ini, tinggal klik OK untuk menyimpan dan otomatis kembali ke menu sebelumnya. Oke, step berikutnya kita akan masuk ke proses pembuatan profil ya. Jadi untuk membuat profil, Anda tinggal klik di bagian ini. Kemudian di bagian atas ada tombol change rifle atau mengganti senapan. Silakan klik di bagian itu. Di sini akan muncul profil-profil yang sudah saya gunakan ya. Jadi untuk memberi contoh, saya coba adding satu profil baru. Di bagian bawah ada tombol add. Jadi kita tinggal tekan tombol itu untuk menambahkan profil baru. Setelah selesai ini, kembali tekan OK untuk simpan dan kembali ke menu sebelumnya. Saya biasanya dalam pemberian nama, biasa nama senapan terus nama mimis yang saya gunakan ya. Jadi saya kasih contoh, misalnya senapan bocap dengan menggunakan GSB Monster dengan berat 13 ya, 13 grain. Oke, selesai dengan pemberian nama. Jadi di menu scope ini kita akan memasukkan data-data yang menyangkut teleskop kita. Oke, masuk ke menu itu. Di pilihan paling atas ada pengaturan jarak zero ya, zero distance. Jadi senapan PCP dengan speed rata-rata 850 fps itu
Biasa titik zero terbaik ada di sekitar 35 sampai 45 yard ya. Biasanya saya zero di 40. Titik zero ini karena di jarak tersebut mimis masih lurus ya dan belum drop ke bawah. Pengaturan berikutnya, scope height, satuannya cm. Di teleskop ini cara mendapatkan datanya. Jadi Anda ukur titik tengah diameter teleskop Anda ke titik tengah laras jarak tersebut yang akan Anda isi di sini. Kalau di senapan saya ada di sekitar 7 cm ya. Jadi saya masukkan 7 cm. Pengaturan berikut vertical klik dan horizontal klik. Default klik yang diinput di sini adalah 0,25 dengan satuan MOA. Jadi karena spek teleskop saya satuannya mil ya. Jadi sebelum masuk ke sini saya coba rubah terlebih dahulu scope klik unitnya. Jadi saya pilih sesuai spek teleskop saya, mil dot. Jadi di sini saya pilih mRad ya atau mil radian. Oke, setelah itu karena satuan di teleskop saya adalah 1/10 klik itu sama dengan 1 mRad, maka saya masukkan nilainya 0,1 ya. Jadi vertical dan horizontal klik saya masukkan 0,1 karena klik di teleskop saya 1/10. Jadi misalnya di teleskop Anda 1/4, masukkan nilai 1/4 itu. Atau misalnya di teleskop Anda 1/8, masukkan nilainya 1/8, mudah ya. Lanjut ke scope reticle ya. Jadi standar di aplikasi ini adalah mil dot ya. Jadi saya akan mencoba cari reticle saya. Di sini banyak sekali pilihannya, reticle komplit. Akan sangat menyulitkan jika kita mencari satu persatu di sini. Jadi kita coba dengan cara yang lebih cepat ya. Jika Anda tahu kode teleskop Anda tinggal mengklik tombol search reticle. Jadi di kolom pencarian ini tinggal Anda masukkan jenis reticle Anda. Kalau saya DLTW. Oke, DLTW FFP Discovery. Oke, yang ini ya. Sesuai dengan teleskop saya, jadi saya pilih. Oke, sebelum lanjut saya kasih contoh lagi. Misalnya teleskop Anda Markul ya. Biasanya kodenya diawali dengan kode MAR. Kemudian ada angka di belakangnya, misalnya 14 berapa. MAR 046, MAR 055. Tinggal Anda sesuaikan dengan reticle teleskop Anda. Kemudian di keterangan di bawah ini ada yang dicentang biru. Jadi karena teleskop saya jenis reticle-nya FFP atau First Focal Plane, di mana reticle saya sudah tercetak di glass di posisi depan ya. Jadi saat zoom dimainkan, objek membesar, reticle saya juga ikut membesar karena posisi reticle ada di depan. Jika teleskop Anda reticle-nya tipe SFP atau Second Focal Plane, artinya cetakan reticle berada di lensa di posisi kedua atau posisi di belakang setelah zoom ya. Jadi kalau teleskop itu di zoom, retikelnya akan tetap ya, tidak terpengaruh dengan geseran lensa zoom. Jadi yang akan membesar hanya objeknya yang kita bidik. Oke, saya kira paham ya kenapa ada first focal plane dan ada second focal plane. Jadi efeknya di situ ya, di posisi di lensa keberapa retikel kita dicetak ya. Jadi jika teleskop Anda FFP, Anda tinggal mencentang ya, mencentang bagian ini. Dan jika teleskop Anda bukan FFP, maka centangan ini Anda hilangkan. Kemudian dengan secara manual memasukkan data minimum magnification dan maksimum magnification. Saya kasih contoh, misalnya Discovery VT2 lah. Oke, yang ini. Ini akan otomatis terisi ya, sesuai pilihan reticle minimum magnification 4 sampai 16x50 SFIR. Jadi misalnya minimum pembesaran di teleskop Anda adalah 6, maka di bagian ini Anda isi dengan nilai 6 juga. Dan pembesaran terbesarnya biasanya kalau di start dengan 6, pembesaran terbesar ada di 24, Anda masukkan juga 24. Kemudian untuk ranging magnification di sini ada keterangan tambahan ya, bahwa kolom ini diisi dengan nilai power that this reticle was calibrated for.
Jadi zoom berapa reticle ini dikalibrasi oleh pabrik ya. Jadi di YouTube saya sering melihat ada beberapa yang memberikan tutorial tentang Strelok ini ya. Dan kebanyakan saya melihat banyak yang keliru saat memasukkan nilai pembesaran di kolom ini ya. Jadi kebanyakan saat mereka melakukan zero misalnya di zoom 10, mereka mencantumkan nilai 10 ya di kolom ini. Padahal itu keliru ya. Jadi bukan itu maksud power that this reticle was calibrated for ya, atau di besaran zoom berapa reticle ini telah dikalibrasi. Berapa nilai yang akan kita isi di sini saya pernah share di Facebook saya, cara mengkalibrasi reticle agar sesuai dengan spek teleskop ya. Jadi zoom berapa yang akan kita masukkan ke kolom ini, Anda bisa melihat video saya setelah ini ya. Oke, ini videonya. Oke, area yang tercover warna biru itu saya buat tingginya 4,55 cm karena saya meletakkannya di jarak 50 yard ya. Jadi setengah dari 1 mRad di 100 yard. Teleskop saya berjenis FFP, jadi retikelnya sudah di set ke 1 mRad ya dari pabrikan, dan itu tidak bisa dirubah kecuali di teleskop SFP. Jadi triknya, jika teleskop Anda SFP, Anda bisa memainkan zoom dan mencocokkan reticle sesuai keinginan ya. Bisa ke MOA atau ke mRad. Jika reticle Anda sudah terkalibrasi ya, misalnya ada di zoom 10 atau zoom 12, posisi zoom yang terkalibrasi Anda tinggal input di situ dan tekan OK ya untuk menyimpan dan kembali ke menu sebelumnya. Lanjut ke step berikutnya. Oke, di sini ada change cut rate. Saya coba klik. Oke, di sini biasanya jika mimis kita tidak terdaftar ya di database Strelok, kita bisa membuatnya sendiri. Kita tinggal menambahkan, terus klik OK untuk kembali ke menu sebelumnya. Misalnya kita beri nama slug lah, slug lokal. Ini mimis yang belum terdaftar ya di aplikasi ini. Kemudian kita ukur mimis tersebut dan mulai masukkan secara manual ya, data ukuran mimis tersebut. Jadi di posisi atas ini panjang mimis, kita taruh panjang mimis di sini, anggaplah 7 mm. Kemudian bulat diameter mimis kita pakai mimis 4,5 pasti. Kita masukkan diameter. Kemudian berat mimis saya pakai slug berat 16, ini contoh saja ya, 16,5. Grain. Kemudian di BC ini ballistic coefficient, bisa multi BC. Di BC ini untuk mimis lokal jarang ada ya yang menyertakan keterangan berapa BC mimis tersebut, tapi tidak masalah ya. Di video ini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai balistik dari mimis lokal ya, atau mimis yang tidak terdaftar di database Strelok atau tidak disertakan oleh produsen mimis ya. Jadi di BC ini saya skip, Anda akan tahu sendiri ya bagaimana caranya. Kemudian masuk ke kolom selanjutnya, drag function. Saya jarang menggunakan itu. Kemudian kecepatan mimis. Jadi seperti tadi, speed rata-rata. Jadi Anda tidak perlu takut ya jika tidak memiliki kronograf dan tidak tahu kecepatan pasti dari senapan Anda, karena di aplikasi ini juga nanti kita bisa menghitung berapa kecepatan sebenarnya senapan Anda. Jadi awal kita memperkirakan saja. Saya selalu memperkirakan speed PCP ada di rata-rata ada di 850 fps ya. Jadi saya masukkan 850 fps saja. Kemudian klik OK. Di zero offset sama, sesuaikan dengan teleskop kita. Kalau MOA pakai MOA, tapi di saya sebagai contoh saya pakai mil radian ya, atau teleskop dengan satuan mil. Nilai kliknya vertikal biasa seperti yang tadi, datanya 0,1. Anda klik OK untuk menyimpan. Oke, jadi yang tadi proses input mimis, jika
Anda menggunakan mimis yang tidak terdaftar di database ya. Jadi di sini di profil ini saya mencantumkan GSB Monster 13 grain. Oke, untuk mimis yang terdaftar di database saya kira GSB terdaftar ya. Agar data mimis tersebut masuk dengan otomatis ya, Anda tinggal geser ke bawah, diklik di bagian itu, kemudian di pojok bawah kiri juga ada menu logo putaran ke kanannya, atau biasa kita kenal itu biasanya logo loading. Jadi untuk mengupdate database kita akan klik di situ, tapi terlebih dahulu aktifkan data terlebih dahulu, kemudian klik di simbol tersebut. Oke, di sini muncul downloading database dan klik download untuk mendownload database. Oke, selesai. Di sini masih GSB heavy ya, sedangkan saya memberi contoh di profil ini adalah GSB Monster. Untuk mendapatkan data GSB Monster, di pojok kanan bawah ada gambar mimis ya, klik di situ. Kemudian kita cari vendornya dulu, ada banyak sekali vendor di sini atau produsen. Jika memakai Barakuda tinggal pilih H&N ini. Di sini Barakuda ada. Jadi kembali langsung saja kita mencari GSB Monster, produsennya adalah GSB. Kemudian kita pilih kaliber. Di sini banyak sekali kaliber 22, 4,5 atau kaliber 177 inch. Jadi saya pilih 177. Di sini saya pilih 177 di oke. Tinggal cari GSB Monster. Kalau Anda pakai Heides, pilih Heides, Heavy pakai Heavy, atau Exact Diabolo pilih Exact Diabolo. Oke, kita pilih Monster 13,43 grain. Keuntungannya jika kita menggunakan mimis yang sudah terdaftar ya, satu data BC mimis tersebut sudah diketahui ya, jadi tinggal kita masukkan. Jadi Monster memiliki BC 0,028, itu nilai pasti yang kita ketahui ya. Jadi ini akan berpengaruh nanti di saat kita mencari, jika kita menggunakan Monster dengan BC 0,028, maka speed senapan kita harusnya akan kita ketahui pasti. Oke, jadi pilih Monster, kemudian load datanya. Oke, otomatis balik ya ke menu sebelumnya, dan data-data mimis Monster dengan otomatis terisi dengan sendirinya, seperti panjang mimis 12,7 mm, diameternya 4,5, berat 13,43, BC-nya 0,028, terinput dengan sendirinya. Kemudian speed ini hanya perkiraan kita tadi ya. Nanti kita akan cari berapa speed sebenarnya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya. Oke. Kemudian jika sudah selesai dengan settingan ini, klik OK ya untuk menyimpan dan kembali lagi ke menu sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke pengaturan laras ya. Di sini ada twist rate dengan satuan inch. Jadi twist rate ini panjang putaran ya, panjang putaran alur laras, satuannya inch ya. Jadi mencarinya mudah ya. Jadi jika Anda membeli laras yang sudah disertai twist rate-nya berapa, tinggal Anda masukkan saja ya. Misalnya keterangannya 1:14, tinggal input 14. Jika keterangannya 1:17, tinggal input 17. Dan biasanya ada satu twist rate lagi 24 ya, biasanya 1:24. Di LW kebanyakan 1:17. Saya pakai LW laras dengan twist rate 1:17, jadi saya input 17. Jadi jika Anda menggunakan laras lokal ya, yang pasti saya anggap Anda tidak mengetahui ya berapa twist rate jarak tersebut. Jadi Anda bisa mencarinya dengan cara butuh berapa inch untuk mendapatkan satu putaran. Misalnya satu putaran mimis akan ditempuh jika dia berjalan di dalam laras ini sepanjang 32 inch, maka di sini Anda taruh 32 atau 1:32. Jadi 1 mewakili satu putaran dan 32 mewakili jarak yang ditempuh. Jadi saya masukkan data saya 1:17. Kemudian ada putaran kanan dan putaran kiri, tinggal pilih. Jika arah putaran red, alur laras ke kiri, centang left hand twist. Dan jika arah putaran alur di laras Anda putaran ke kanan, pilih right hand twist. Oke, saya rasa untuk target tipe kita skip saja, tidak terlalu berpengaruh ya. MDR kalkulator ini sebenarnya fungsinya mencari titik zero terbaik ya di senapan kita biasanya.
Tapi kalau saya jelaskan di sini akan sangat panjang video ini, mungkin jadi saya skip saja bagian ini. Table setting ini, jadi Strelok menyediakan table ya, yang di dalam tabelnya berisikan data-data kecepatan dari 10 meter sampai tak terhingga. Jadi di data table ini akan muncul seperti data kecepatan speed kita saat keluar dari laras, kemudian pengurangan speednya setelah menempuh 10 meter misalnya, setelah menempuh 50, dan speed sisa misalnya di 100 ada di situ, kemudian energinya berapa dan bla bla bla. Pokoknya banyak sih yang bisa kita ketahui dengan melihat table ini. Jadi jika sudah selesai dengan settingan ini, klik close atau tutup untuk kembali ke menu sebelumnya. Senapan sudah kita zero di 40, kemudian speed masih perkiraan 850, kemudian BC dari GSB Monster ini pasti ya 0,028, yang belum pasti adalah speed. Oke, sekarang saya akan mencoba menunjukkan cara bagaimana kita mengetahui berapa sebenarnya speed senapan kita. Oke, caranya di pojok kanan bawah ini ada satu tools ya, yang menarik dari aplikasi Strelok ini. Nama toolsnya adalah Trajectory Validation, atau untuk memvalidasi lintasan mimisnya. Di sini ada dua pilihan ya, mana yang akan kita hitung terlebih dahulu. Kita coba cari speed dulu di senapan Anda dengan menggunakan GSB Monster. Jadi keterangannya yang paling atas saya coba baca ya. Chronograph can be wrong. Jadi chronograph bisa saja salah ya. Here you can adjust muzzle velocity to real bullet drop. Jadi di sini Anda bisa mengatur ya velocity mimis dengan melihat drop di realnya ya, di kenyataannya. Jadi maksudnya senapan Anda di zero di jarak 40 ya, sesuai data zero yang kita masukkan tadi. Untuk keakuratan trajectory validation ini, kita dianjurkan untuk menembak lebih dari jarak zero. Bukan dianjurkannya, tapi harus ya menurut saya. Distance will be greater than the zero distance ya. The farther the better. Jadi lebih jauh lebih bagus. Jadi kalau saya biasanya minimal 2 kali lipat zero saya ya. Jadi jika senapan saya zero 40, minimal tembakan kedua, tembakan pembandingnya saya lakukan di jarak 80. Lebih jauh lebih bagus. Jadi karena lebih jauh lebih bagus, kita coba tembak di jarak 100 yardnya. Jadi langkahnya Anda zero terlebih dahulu senapan Anda di 40 yard. Jika sudah zero, coba Anda tembakan ke jarak 100 yard. Di situ akan kelihatan ya dropnya berapa mil. Jika retikel Anda speknya mil ya. Di 100 yard, begitu Anda zero 40 terus Anda tembak ke 100, turunnya 4 dot ya. Jadi di elevation Anda masukkan 4, kemudian pilih MRET ya, karena retikelnya adalah retikel mil dot ya. Kemudian tinggal kalkulasi. Anda klik kalkulasi dan keluarnya. Jadi 947.4 itu adalah speed sebenarnya senapan Anda ya. Yang tadinya tidak mengetahui ya berapa speed senapan Anda dengan trajectory validation, akhirnya Anda mengetahui ya speed senapan Anda dengan GSB Monster sebenarnya adalah 947 fps, dan ini akurat. Jadi Anda tinggal menekan use this velocity untuk mengganti settingan speed yang saya perkirakan tadi ya. Tadi kan saya perkirakan 850, itu hanya perkiraan. Tapi karena BC senapan ini kita ketahui, terus jarak zero kita ketahui, dan jarak elevation titik drop mimis kita ketahui ada di 4 mil, maka speed senapan itu akan kita ketahui juga. Tinggal klik use this velocity untuk menggunakan speed ini dan mengganti speed yang lama. Oke, jadi jika saya cek ya, kita cek kembali apakah sudah berubah. Oke, dan ternyata yang tadinya kita input 850 berubah secara otomatis ke 948. Oke, demikian ya. Mudah sekali sebenarnya menggunakan aplikasi ini. Tinggal klik OK, close. Jadi aplikasi ini tidak akan salah menghitung ya jika kita memasukkan data yang benar. Karena Strelok adalah kalkulator ya, jadi sama seperti kalkulator biasanya. Kalau kita taruh 1 dikali 5 pasti hasilnya 5, tidak akan salah. Strelok juga adalah kalkulator, tidak akan salah jika data yang kita masukkan adalah benar. Untuk mengujinya ya, anggap saja percobaan tadi tidak pernah Anda lakukan, belum Anda lakukan, Anda hanya tahu
bahwa senapan Anda dengan GSB Heavy dengan speed 947 dengan 0 di 40 berapa atau ada di mana perkenaannya atau titik bidik yang harus Anda ambil jika akan menembak di 100 yard. Tinggal masukkan 100 dan lihat di reticle. Dia akan menunjukkan titik bidik ada di 4 sesuai kondisi realnya yang tadi Anda uji menembak di 100 dan titik dropnya ada di 4 mil dot. Bagaimana jika di 75 atau di jarak lainnya? Maka dia akan menunjukkan juga secara otomatis titik bidik di 75 ada di sekitar 1,75 mil dot. Dan ini akurat ya, akan akurat begitu data semua ini benar ya, yang Anda input adalah benar. Kalau tadi Anda menggunakan mimis yang BC-nya sudah diketahui ya, sekarang misalnya BC mimis itu tidak Anda ketahui, seperti mimis slug ya, slug 16,5. Wajib mimis yang belum Anda ketahui BC-nya ini untuk diukur terlebih dahulu speednya menggunakan chronograph. Ini wajib untuk mencari tahu berapa BC-nya. Jadi misalnya dengan slug 16, misalnya dengan slug 16,5 grain, dengan slug 16 grain, speed setelah Anda ukur menggunakan chronograph adalah 800 fps. Ini 800 harus sesuai ya dengan nilai rata-rata speed yang Anda ukur di menggunakan chronograph ya, harus sesuai. Jadi tidak boleh perkiraan, tapi memang benar-benar harus diukur dengan alat chronograph ya. Misalnya 800 fps. Untuk mencari BC-nya, karena BC jika Anda salah mengisi BC, aplikasi ini tidak akan menunjukkan data yang sebenarnya ya. Jadi kembali masuk ke pojok kanan bagian bawah, trajectory validation. Jadi Anda centang di BC, kemudian zero senapan seperti tadi, seperti data zero yang diisi di Strelok 40 yard, zero dulu senapannya, benar-benar zero di 40 yard, kemudian tembakan ke jarak yang lebih jauh, lebih bagus. Saya anggap Anda tembakan dia ke jarak misalnya 120 ya, Anda tembakan ke 120 yard, kemudian lihat perkenaannya ada di dot ke berapa, anggaplah ada di dot ke 6 misalnya, 6 mil dot. Anda tinggal kalkulasi kembali dan ballistic coefficient Anda dapatkan yaitu 0,067. Tinggal klik use this BC dan otomatis BC ini akan menjadi BC standar ya, otomatis terinput dengan sendirinya 0,067. Dan ini tidak akan salah lagi ya, pasti akan akurat. Sebagai contoh seperti tadi, jika Anda menembak realnya kan, ya, realnya ada di 120 yard, dropnya ada di 6 dot. Jadi jika Anda masukkan 120 yard, aplikasi ini pasti akan menunjukkan drop atau titik bidik ada di 6 ya, atau satu putaran jika putaran klik di turret Anda adalah 1/10 atau 60 klik. Dan jarak lainnya akan muncul dengan sendirinya dan tepat, pasti akan tepat 75 ada di 2 mil dot. Jadi Strelok Pro ini digunakan untuk persiapan ya. Kalau di posisi sedang hunting terus masih membuka-buka Strelok untuk mengukur, akan lambat ya, karena masih akan membuka, menghidupkan power HP, membuka terus menginput terus bla bla bla, buruan akan segera kabur ya. Jadi aplikasi ini lebih cocok untuk persiapan ya, atau untuk setting senapan. Jadi begitu aplikasi ini tersetting sesuai dengan datanya, Anda bisa menyalinya seperti cara saya ya, cara klasik. Misalnya Anda ingin bermain klasik ya, bermain dot, Anda bisa menyalin titik-titik perkenaan yang diberikan aplikasi ini ya. Pertama Anda masukkan data zero atau distance yard, distance ini, data distance sesuai data zero Anda 40. Kemudian klik reticle, salin ke kertas dan tampal di salah satu sisi senapan atau di scope atau di mounting ya. Yang pasti, atau di rangefinder, yang pasti mudah Anda melihatnya dan cepat. Jadi begitu Anda mengukur jarak, tinggal lihat dan bidik. Jadi prosesnya akan cepat jika Anda menyalin ini ke kertas ya. Kemudian jika Anda ingin bermain turret, sama bisa salin juga ini zero senapan di 40, kemudian akan mendapat titik zeronya, kemudian 61 itu 10 klik karena klik 1/10 untuk beralih ke 1 mil dot.
adalah 10 klik, jadi Anda tinggal up 10 klik, kemudian masukkan angka 61, up lagi 5 klik, masukkan 68, up lagi 5 klik, masukkan 74. Demikian. Saya kira itu saja ya cara menginput data dan cara menggunakan aplikasi ini ya, dengan baik dan benar ya. Dan di video lain saya akan coba juga membuat tutorial Turret ya menggunakan aplikasi ini. Oke, saya rasa cukup ya tutorial ini, tutorial cara mencari data dan input data tersebut ke Strelok ya, agar settingan atau agar Strelok ini berfungsi dengan benar ya. Oke, terima kasih. Jadi ada kurang atau lebihnya harap dimaklumi ya. Oke, terima kasih.